pengertian rekrutmen dan seleksi? Kak, apa sih bedanya seleksi dan rekrutmen? Seleksi dan rekrutmen itu bukannya sama ya? Oke. Jadi di sini aku akan menjelaskan seleksi dan rekrutmen. Rekrutmen adalah suatu proses pencarian, menemukan, dan menarik seorang pelamar untuk dipekerjakan di suatu organisasi. Dan kalau seleksi, yaitu suatu proses memilih seorang pelamar untuk ditempatkan di posisi yang tepat di dalam suatu organisasi. Dengan kata lain, seleksi adalah suatu proses pencocokan pelamar dengan kualifikasi dan persyaratan yang organisasi inginkan. Apa tujuan adanya rekrutmen dan seleksi? Apa sih tujuan rekrutmen dan seleksi itu? Jadi, seleksi dan rekrutmen itu menurut saya memiliki tujuan yang sama, untuk mendapatkan seseorang yang tepat untuk posisi yang tepat pula, atau bisa disebut the right man in the right place. Keduanya memiliki kesamaan, namun beda prosesnya. Jika seleksi adalah langkah terakhir, maka rekrutmen adalah langkah pertama sebelum dilakukannya seleksi. Karena rekrutmen adalah proses pencarian seorang pelamar untuk bekerja di suatu organisasi, dan seleksi adalah suatu proses pencocokan seorang pelamar untuk bekerja di suatu organisasi. Berasal dari manakah sumber-sumber rekrutmen? Karena berharap mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dan memenuhi syarat, maka perusahaan akan berusaha mencari sumber daya manusia dari berbagai sumber. Oleh karena itu, sumber-sumber rekrutmen yaitu yang pertama, ada pelamar langsung, yang kedua, lamaran tertulis, yang ketiga, lamaran sesuai informasi orang dalam, yang keempat, instansi pemerintah, yang kelima, melalui sebuah iklan. Apakah proses rekrutmen dan seleksi itu sama? Yang selanjutnya yaitu proses rekrutmen. Proses rekrutmen sendiri dilakukan guna untuk mendapatkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, dan ini adalah tahapan pertama sebelum adanya proses seleksi. Proses rekrutmen terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu penyusunan strategi. Penyusunan strategi ini dilakukan untuk mendapatkan atau menentukan kualifikasi apa saja yang diperlukan oleh perusahaan dan kapan akan dilaksanakannya sebuah seleksi. Yang kedua yaitu adanya mencari para pelamar. Mencari para pelamar ini biasanya dilakukan dengan cara pembuatan iklan atau menginformasikan kepada masyarakat umum bahwasannya perusahaan ini sedang mencari para tenaga kerja yang baru. Yang ketiga adalah pemilihan dan penyisihan. Di sini biasanya perusahaan akan memilih mana para pelamar yang layak untuk tahap selanjutnya dan mana para pelamar yang tidak layak untuk tahap selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu pembuatan penyusunan daftar. Di sini biasanya perusahaan akan menentukan siapa saja yang akan lolos pada tahap selanjutnya dan tidak. Biasanya di sini berupa nama-nama atau individu-individu yang telah masuk kriteria perusahaan. Proses seperti apa yang dilakukan pada tahapan seleksi? Setelah dilakukannya proses rekrutmen, maka perusahaan akan melanjutkan tahapan berikutnya, yaitu proses seleksi. Proses seleksi adalah langkah-langkah yang harus dilalui oleh para pelamar sampai mereka mendapatkan hasil keputusan berupa diterima atau ditolaknya mereka sebagai karyawan baru. Langkah-langkah seleksi ini biasanya berupa yang pertama, adanya surat rekomendasi, adanya format lamaran, dan adanya tes-tes yang berupa tes kemampuan, tes potensial akademik, tes kepribadian, dan yang terakhir tes psikologi. Dan yang selanjutnya yaitu adanya wawancara. Wawancara ini biasanya dilakukan 2 kali. Yang pertama hanya wawancara biasa yang dilakukan oleh pihak HRD, dan yang kedua adalah wawancara dengan supervisor. Nah, yang terakhir itu biasanya adanya tes atau evaluasi kesehatan para calon karyawan baru. Dan yang terakhir adalah
keputusan diterimanya atau ditolaknya calon karyawan tersebut pada perusahaan tersebut. Kesimpulannya adalah rekrutmen adalah tahapan pertama di mana sebuah perusahaan mencari, menentukan, dan menarik para pelamar untuk bekerja di sebuah organisasi. Sedangkan seleksi itu sendiri adalah sebuah proses di mana perusahaan memilih dan mencocokkan para pelamar sesuai dengan posisi yang sedang dibutuhkan oleh organisasi. Untuk tujuan rekrutmen dan seleksi itu sendiri memiliki tujuan yang sama-sama untuk mendapatkan orang yang tepat untuk ditempatkan di posisi yang tepat pula. Untuk rekrutmen sendiri memiliki beberapa sumber. Sumber-sumber rekrutmen yaitu berasal dari pelamar langsung, lamaran tertulis, lamaran sesuai dengan informasi orang dalam, lamaran dari instansi pemerintah, dan yang terakhir adalah berupa iklan. Untuk proses seleksi dan rekrutmen sendiri memiliki prosesnya masing-masing. Yang pertama adalah proses rekrutmen. Proses rekrutmen memiliki beberapa poin. Yang pertama adanya penyusunan strategi, yang kedua adanya pencarian pelamar, yang ketiga adanya pemilihan dan penyisihan para pelamar, dan yang terakhir adanya pembuatan penyusunan terdaftar. Pembuatan penyusunan terdaftar sendiri biasanya berupa individu-individu yang terpilih untuk tahapan selanjutnya. Sedangkan proses seleksi sendiri memiliki beberapa tahapan. Tahapan seleksi yaitu yang pertama adanya surat rekomendasi, yang kedua format lamaran, yang ketiga adanya tes-tes yang disediakan oleh perusahaan yang berupa tes wawancara, tes psikologi, tes kemampuan, tes kepribadian, dan tes potensial akademik. Tes wawancara terbagi dua, tes wawancara biasa dan tes wawancara dengan supervisor. Setelah tes-tes tersebut, para pelamar akan dites untuk tes kesehatan atau evaluasi kesehatan mereka. Setelah itu, pelamar akan mendapatkan informasi ditolak atau diterimanya mereka untuk menjadi pegawai baru sebuah perusahaan tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang tidak cukup jelas didengar. Terima kasih.